Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM bisa kembali hadir bersama saya Cynthia Gesino. Selama 30 menit ke depan, kami akan sajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum kantor berita Antara. Nah pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, sejumlah stand dan puluhan asosiasi turut serta memamerkan karyanya di pameran ini. Nah pemirsa, sebelum kita bahas, mari kita simak liputan menarik berikut ini. Kalung, bros, cincin, gelang, dan sabuk bermotif alam atau wayang ini memang terlihat sangat menarik. Namun siapa sangka jika aksesori yang terkesan anggun ini ternyata terbuat dari bahan-bahan tembaga bekas seperti kabel dan dinamo. Adalah Eriza Susilo, sang kreator aksesori ini yang memanfaatkan limbah tembaga yang banyak terbuang. Dia membersihkannya dari pelapis dengan cara dibakar. Setelah itu warga Sleman daerah istimewa Yogyakarta ini membentuk tembaga menjadi berbagai perhiasan sesuai keinginan yang kemudian dihargai antara 50 hingga 500 ribu rupiah. Saya memilih kawat-kawat ini ya karena bisa dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menjadi cantik dan bisa dimanfaatkan dari bahan bekas. Sehingga harganya murah dan saya memproduksi hasilnya juga bisa murah. Produksinya rapi, terus juga ini tentunya menjadi salah satu solusi untuk adanya limbah-limbah bekas menghasilkan barang yang bernilai ekonomis. Meski berawal dari coba-coba, hasil karya perempuan yang akrab disapa Ais ini ternyata banyak diminati masyarakat. Tidak hanya dari Yogyakarta dan sekitarnya, tapi juga Jakarta, Bandung, hingga Kalimantan, serta Sulawesi. Dalam sebulan, dia mengaku mampu menjual tidak kurang dari 100 aksesori, baik secara online maupun tunai. Dari Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita Antara, mewartakan. Sekilas kendaraan ini mirip motor gede atau moge. Namun uniknya, kendaraan berbentuk moge ini merupakan sepeda yang menggunakan listrik sebagai kekuatannya. Winawan Mardi, warga kota Yogyakarta ini punya cara kreatif dalam menghemat penggunaan BBM sekaligus mengurangi polusi. Ia memberi nama karyanya dengan Seligat atau sepeda listrik gede. Bagian utama dari Seligat ada dua, yaitu dinamo dan baterai lithium serta berbahan besi stainless untuk kerangkanya. Menggunakan dinamo dengan kekuatan 500 hingga 1000 watt, 48 volt dengan baterai lithium 48V12Ah, Seligat mampu menempuh jarak 35 km untuk sekali charger dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Winawan mengaku semua berawal dari hobi mengutak-atik kendaraan motor mulai tahun 2010. Sedangkan untuk kreasi Seligatnya, baru ia tekuni tahun 2016. Hingga saat ini sudah 5 unit Seligat yang ia buat dengan harga kisaran 15 hingga 30 juta rupiah per unitnya. Karena unik, terus yang kedua, kan ini lain daripada yang lain. Jadi kalau kita pas goes itu sepertinya lebih semangat karena nggak ada yang nyamain. Dan ini satu-satunya di Indonesia yang pertama. Sekali cas 3 jam bisa menempuh jarak 35 kilo. Kecepatannya? Maksimal 30 km per jam. Ini kan kategori cuma sepeda, jadi memang nggak dibikin kenceng. Dengan dibantu 2 tenaga, Winawan terus menyelesaikan karya inovasinya. Produknya telah dipasarkan ke berbagai kota di Indonesia. Ia berharap karyanya bisa diterima karena ia ingin memasyarakatkan kendaraan listrik. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita Antara, mewartakan.
keberadaan rumah kreatif BUMN yang digagas BRI nantinya akan hadir di setiap kabupaten kota di Indonesia. Selain sebagai sarana promosi, di rumah kreatif ini, pelaku UMKM juga akan dibekali berbagai pelatihan secara berkala. Hingga saat ini setidaknya ada 14 juta pelaku UMKM yang disasar dan dibina oleh BRI dan akan diakomodasi oleh rumah kreatif tersebut. SDM dan pola bisnis modern pun sudah disiapkan dengan apik dan sesuai harapan pelaku UMKM. Di bidang teknologi informasi, pihak BRI telah melakukan belanja yang cukup besar, sehingga semua rumah kreatif nantinya akan berjalan optimal. Bisnis online atau e-commerce melalui rumah IT bersama Brilian, dengan semua penunjangnya sudah dipersiapkan. Dari sini akan terkoneksi para pelaku UMKM, sehingga dari sisi omset akan terdongkrak dengan cepat. Seperti halnya di cekaja.com yang memasarkan berbagai produk UMKM bisa diakses oleh masyarakat. Dan pelaku UMKM yang tertarik untuk masuk maka akan dihubungkan dengan BRI terdekat untuk mendapatkan pembinaan. Kita sedang membangun yang namanya aplikasi seperti rumah ini, rumah UMKM, tapi berbasis digital. Nanti namanya Brilian. Di situ itu ada bagaimana menghubungkan antara UMKM satu dengan UMKM yang lain. Kemudian nanti misalkan di proses coaching, saya bisa coaching untuk materi packaging di sini. Tapi pada saat yang bersamaan bisa diakses oleh para pelaku UMKM yang sudah tergabung di dalam platform Brilian ini. Kadang UMKM itu kan nggak punya tempat yang mudah dijangkau. Dengan adanya rumah kreatif itu, misalnya ada tamu dengan jumlah yang besar, dengan membutuhkan kendaraan yang besar juga kan bisa langsung ke sana. Melalui rumah kreatif BUMN ini diharapkan para pelaku UMKM bisa naik kelas. Dari super mikro misalnya, bisa naik menjadi mikro, lalu kecil ke menengah, dan seterusnya. Dari sisi kualitas produk dan omset juga diharapkan semakin baik. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut Warta UKM akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.